Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo, selamat malam sahabat terapeutik home care. Pola jalan yang melingkar, kemudian pola jalan yang menyeret, pola jalan yang melempar, pola jalan yang pincang. Ya, kenapa sih bisa terjadi pada penderita stroke? Dan bagaimana sih solusinya? Dan yang paling pertama harus diperhatikan, jika sahabat terapeutik home care yang saat ini sedang menonton video ini, ya, dan memiliki masalah yang sama, pola jalan yang melingkar, atau pola jalan yang menyeret, atau pola jalannya masih melempar, ataupun pola jalannya masih terlihat pincang, mungkin ini masalahnya. Ya, apa itu masalahnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Bara, di channel Terapeutik Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Oke, pola jalan yang melingkar, menyeret, kemudian melempar, ataupun masih terlihat pincang, ritmiknya tidak sama, ataupun jaraknya tidak sama. Itu biasanya kalau kita perhatikan ya, itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan berdirinya. Jadi kemampuan yang berdiri yang jelek, ya kemampuan berdiri yang kurang bagus, itu akan membuat pola jalannya itu melingkar, melempar, tidak seimbang, pincang, dan lain-lain. Ya, kenapa saja bisa seperti itu dan bagaimana solusinya, latihan-latihannya seperti apa? Yuk kita perhatikan videonya yang satu. Oke, sebelum kita masuk ke jalan, kita harus perhatikan dulu satu kegiatan atau satu aktivitas yang harus dimiliki oleh penderita stroke, yaitu kemampuan duduk berdirinya. Ya, kemampuan berdiri itu adalah kemampuan menginjakkan kaki yang sakit, gitu. Jadi kebanyakan penderita stroke lebih menginjakkan sisi yang sehat karena mereka merasa bahwa sisi yang sehat mereka itu lebih kuat dibandingkan sisi yang lemah, sehingga akhirnya sisi yang sakitnya itu tidak menumpu pada atau menginjak saat berdiri. Oke, yang pertama adalah kemampuan penderita stroke dari duduk ke berdiri. Oke, kita latih bagaimana caranya, tahap-tahapnya agar bisa duduk berdiri yang baik. Oke, sebelum latihan duduk, oke, kita lihat ya, perhatikan. Yang harus diperhatikan oleh penderita stroke, jangan pernah duduk dalam keadaan kaki seperti ini. Jangan pernah duduk kaki seperti ini. Jika duduknya sehari-hari duduk biasa gitu ya, di aktivitas tanpa latihan pun begini, langsung dikoreksi. Yang pertama adalah duduknya harus menapak full. Ya, ini akan merangsang injakan kaki. Ya, tanpa disadari. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, jangan pernah duduk menggantung. Jadi kakinya ngegantung gitu ya. Kakinya ngegantung gitu ya. Tempat duduknya lebih tinggi, jadi kakinya ngegantung. Tidak menapak, itu pun jangan. Jadi yang pertama harus diperhatikan dalam keseharian adalah kakinya itu harus menapak full. Oke, ini harus diperhatikan ya sahabat terapeutik home care ya. Jadi biar kakinya nanti tidak miring, kemudian tidak mencengkram dan lain-lain. Ya, ini penting banget.
Jadi kemampuan berdiri. Oke, sebelum kita melakukan kemampuan berdiri, kita bisa melatih latihan yang satu ini. Oke, sebelum kita latihan berdiri, kita harus latih tulang punggungnya. Jadi tulang punggungnya itu harus baik untuk melatih. Oke, yang pertama ini tetap full. Oke ya, kita lihat ya. Kemudian saya pegang di sini ya, caregiver pegang di sini. Nanti Bapak dorongan saya ya. Lawan dorongan saya. Dorong ke depan, terus dorong ke depan, injakan kakinya. Oke, good. Dorong ke depan terus sampai tunduk. Good, 1. Lagi, dorong ke depan. 2, very good. Yuk, dorong ke depan sampai tunduk. Good, 3. Dorong ke depan. Good, 4. Very nice, lagi, dorong ke depan. 5, good. Dorong ke depan. 6, good. Dorong ke depan. 7, good. Dorong ke depan. 8, good. Dorong ke depan. 9, very good. Dorong ke depan. 10, very nice. Ya, jadi sebelum kita latihan berdiri, kita persiapan berdirinya dulu. Jadi sebelum latihan berdiri, kita harus persiapan berdirinya, dia harus tunduk ke bawah. Oke, jadi kita latih dia untuk yuk dorong ke depan. 1, good. Dorong ke depan. 2, good. Dorong lagi tulang punggungnya. 3, good. Tegak lehernya. 4, good. Dorong ke depan. 5, good. Dorong ke depan. 6, very good. Dorong ke depan. 7, good. Dorong ke depan. 8, very nice. Dorong ke depan. 9, dorong ke depan. 10. Oke, ini latihan yang pertama. Latihan kedua, ini sisi yang sakit. Sisi yang sakitnya harus menginjak ya, dan itu harus menapak full. Oke, sekarang kita berdirinya. Oke, kita mengajarkan berdirinya adalah yuk tunduk dulu, dorong tangan saya. Yuk, dorong tangan saya, berdiri. 1, good. Tunduk. Yes, duduk. Very nice. Ya, jadi dia tunduk dulu. Yuk, dorong tangan saya. Yuk, dorong ke atas. Very nice. 2, yuk turun. Tunduk dulu. Very nice. Yuk, oke. Dorong. Tunduk, injak kaki yang sakit. Ini very good. Lagi. Very nice. Yuk, dorong. Injak. Ya, 4, turun. Yuk, dorong ke depan. Angkat pokoknya. 5, very good. Dorong ke depan. Angkat pokoknya. 6, yuk 4 lagi. Very nice. Yuk, dorong ke depan. Angkat pokoknya. 5, very good. Dorong ke depan. 6, good. 4 lagi, yuk. Angkat. 7, very nice. Yuk, dorong ke depan. Angkat. 8, very good. 2 lagi. Angkat. 9, very good. Yuk, dorong ke depan. Angkat. 10, very nice. Tunduk. Duduk. Oke. Ya, kita lihat dari depan ya. Oke, sekarang kita lihat dari depan ya. Ini sisi yang sakit. Jadi saat berdiri, kalau dilihat dari depan saat berdiri itu dia tidak ke samping yang sehat, jadi tidak ke sisi yang sehat, tapi seimbang ke depan. Oke, caranya adalah yuk dorong tangan saya, yuk angkat berdiri. 1, very good. Tunduk, nice. Yuk dorong tangan saya, yuk angkat berdiri. Very good. Tunduk, very nice. 2, yuk dorong tangan saya, oke, angkat. 3, good. Turun, very nice. Yuk dorong tangan saya, yuk angkat. Very good. Turun. 4, good. Dorong tangan saya, terus angkat. 5, lihat ya, dia tunduk dulu. Oke, didorong tangan saya sampai dia tunduk. Oke, baru diangkat. Nice, angkat bokongnya. Tunduk, oke, good. Lagi. Nice, angkat. Very nice. 3 kali lagi. Yuk, 3 kali lagi. Yuk, dorong tangan saya. Yuk, angkat. Very good. 2 kali lagi. Saya tambah kekuatannya. Yuk, dorong tangan saya. Good. Angkat, injak. Tuh, very nice. Injak kaki yang sakitnya ya.
Yuk, satu kali. Yuk, dorong tangan saya injak, kaki yang sakitnya angkat. Very good. Tunduk. Tunduk dan tunduk. Ya, ini kalau dari depan, jadi harus seimbang. Tidak ke sisi yang sehat ataupun ke sisi yang sakit. Oke, ini latihan yang kedua. Oke, ini latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga adalah latihan menumpukan sisi yang sakit, oke, kemudian melangkahkan sisi yang sehat. Ini sisi yang sakitnya ya. Ini sisi yang sakit, ini sisi yang sehat. Oke, ya sisi yang sakitnya agak ditekuk ya. Jadi ini sisi yang sehat. Oke, kalau misalnya belum ada keseimbangan, tidak apa-apa, ininya berpegangan, oke, berpegangan, oke. Kemudian yang sisi yang sehatnya melangkah. Yuk, langkah. Good, injak ya, kaki yang sakitnya injak. Oke, injak kan agak ke sana, injak. Oke, good. Yuk, tekuk kakinya ke belakang yang sehat. Yuk ke belakang, ke belakang terus sampai ke belakang. Oke, good, very nice. Oke, kita mulai ya. Ini biarin berpegangan. Kalau misalnya belum seimbang dia berpegangan. Oke, yuk angkat kakinya, injakkan kaki yang sakit. Awas, jangan mengunci. Oke, jangan mengunci ya, agak ditekuk sedikit. Oke, go. Yuk, langkahkan kaki yang sakitnya ke belakang. Kaki yang sehat ke belakang. Oke, satu, go. Yuk, turun ke depan. Injak. Awas, jangan dilurusin. Jangan mengunci. Ininya jangan mengunci, oke? Yuk, mundur. Injak. Nah, ini menginjak nih, terasa di sini ya. Oke, go. Injakan, pelan. Very good. Iramanya pelan. 2, turun. Ketiga, yuk ke depan. Very nice tuh. Terasa di sini ototnya semuanya. Kalau dia menginjak, terasa di sini ototnya. Oke, turun ke belakang. Oke, good. Injak. Very nice. 4. Terus ke belakang. Perlahan. Terus 5. Very good. Yuk. Nice. Yuk, ke depan. 6. Good. Yuk. Come on. 7. Very good. Sisi yang sakitnya lihat. Sudah kontraksi. Jangan diluruskan. 8. Very good. Again. 9. Oke. 10. Oke. Jadi latihan yang ketiga adalah latihan menumpu. Ini sisi yang sakit. Sisi yang sakitnya di sini ya. Ini saya ini kan sisi yang sakitnya. Oke, ini sisi yang sakitnya. Dia menumpu. Oke, jadi yang melangkah adalah sisi yang sehat. Oke, dengan kemampuan berdiri, kemampuan menumpu ini akan memperbaiki pola jalan, kemudian juga akan memperbaiki kekakuan pada kaki. Oke, ini latihan yang ketiga. Latihan yang keempat, oke, sisi yang sakitnya di depan. Oke, sisi yang sakitnya di depan agak menekuk. Oke, sisi yang sakitnya di depan agak menekuk. Oke, saya perpadukan dengan latihan trunk control. Oke, saya suruh dorong bahunya dorong ke depan. Oke, lalu ininya menginjak dan dia menapak. Oke, yuk, dorong kaki saya. Yuk, melangkah, injak kaki yang sehat, injak, melangkah. Oke, good. Oke, good. Lepas. Oke. Kemudian pas nariknya kita tarik. Yuk ke belakang. Tarik ke belakang badannya. Oke, melangkah, injak. Good. Lagi, dorong. Oke. 1. Angkat ke belakang. Injak. 2. Good. Yuk, dorong. Melangkah, awas. Good. Yuk, tarik ke belakang, melangkah. Oke, good. Lagi, dorong. Awas, jaga keseimbangannya. Good. Lagi, awas, jaga keseimbangannya. Dorong. Very nice. Yuk, lagi. Dorong ke depan. Good. Tarik badannya ke belakang. Mundur, injak. Good. Awas, jangan mengunci. Go, dorong. Good. Lututnya dia boleh mengunci ya. Nanti kalau dia mengunci, nanti jadinya akan mencengkram. Oke, go. Tarik. Good. Dorong. Nice. Tarik. 6. Go, 4 kali lagi. Dorong, melangkah. Good. Dorong, injak kaki yang sakitnya. Good. Dorong, injak kaki yang sakitnya, melangkah yang sehat. Tarik, injak kaki yang sakitnya, melangkah ke belakang yang sehat. Dorong. Ini sekali lagi. Tarik. Very good. Ini latihan yang keempat. Oke, demikianlah sahabat terapeutik home care. Jadi jalan yang melingkar, kemudian jalan yang menyeret, kemudian jalan yang pincang ya, itu kebanyakan yang paling utama disebabkan adalah kemampuan berdirinya yang masih jelek. Contoh ya, kita lihat ya.
biasanya penderita stroke seperti ini. Dia kalau melangkah seperti ini, ya. Ini sisi yang sakit ya. Ini sisi yang sakit ya. Ini sisi yang sakit. Biasanya dia kalau melangkahkan sisi yang sehat, dia karena kemampuan berdirinya kurang, biasanya dia ya, melangkah dia ya. Jadi dia kemampuan berdirinya tidak. Jadi dia menginjakkan kaki yang sehatnya itu sebentar sekali. Ya, sebentar, ritmiknya sebentar. Jadi terlihat pincang. Belum lagi misalnya yang melangkahkan kaki yang sakitnya juga. Biasanya dia takut dia untuk menyeret, untuk tersandung, dia melingkarkan kakinya ke depan, pinggulnya di bawah. Oke? Pinggul di bawah ini dikarenakan adanya spastis. Nah, kalau kemampuan berdirinya bagus, kalau kemampuan berdirinya bagus, ini akan meningkatkan flexibility, kemudian mengurangi spastis. So bagi kawan-kawan atau sahabat terapeutik home care yang masih mengalami pola jalan yang kurang baik, perhatikan kemampuan berdirinya bagaimana. Jadi kemampuan berdirinya itu bukan hanya berdiri diam. Saya berdiri diam stabil bang, ya kan? Ya, tapi bagaimana kemampuan berjalannya? Berdiri saat berjalan juga harus bagus. Berdiri saat berjalan juga harus bagus. Bukan hanya berdiri saat diam. Berdiri saat diamnya bagus. Lihat, dilihat seimbang. Dilihat di depan kaca. Ya, dilihat di depan kaca. Di depan kaca, saya sudah seimbang. Bagus. Tidak miring kanan, tidak begini ke sisi yang sehat. Ya, tidak hanya ke sisi yang sehat. Tapi seimbang. Demikianlah video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman atau sahabat terapeutik home care yang masih pola jalannya pincang, pola jalannya menyeret dan melingkar dan lain-lain. Pola jalannya akan lebih bagus lagi saat melakukan latihan di video ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Bagi yang sudah subscribe dan mengikuti video saya selama ini, terima kasih banyak. Dan bagi yang belum subscribe, yuk di-subscribe channelnya, agar bisa mendapatkan notifikasi dari video-video selanjutnya yang tidak kalah menarik dan tidak kalah bermanfaatnya. Ya, jika kawan-kawan juga merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like-nya, ya, dan di-share sebanyak-banyaknya. Karena berbagi manfaat itu tidak akan pernah sia-sia. Selamat malam, have a good night, selamat beristirahat, bye-bye.